Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Menuju ASN. Belajar hari ini, lolos esok hari. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang soal cerita yang sering muncul di soal tes intelijensi umum atau soal TIU. Namun, sebelum kita bahas soal, alangkah baiknya teman-teman dapat mensupport channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan soal berikutnya. Oke teman-teman, namun sebelum kita bahas soal, saya berikan pengantar dulu ya teman-teman. Ternyata pada soal cerita itu terdapat sebuah perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai. Nah, yang dikatakan sebagai perbandingan senilai yaitu jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Nah, di sini ada persamaannya ya teman-teman, atau rumusnya jika A1 berbanding dengan A2 sama dengan B1 berbanding dengan B2 dengan kata kunci bahwa semakin banyak, maka semakin banyak pula, semakin jauh, maka semakin besar biayanya, semakin lama, maka semakin banyak hasilnya. Nah, kalau kita lihat perbandingan tidak senilai itu jika satu variabel bertambah, variabel lainnya akan berkurang. Atau sebaliknya ya teman-teman, persamaannya jika A1 dikalikan dengan B1, maka A2 kali B2. Nah, dari sini ya teman-teman, dari sini juga A1, A2 sama dengan B1, B2. Nah, kalau tidak senilai, ini kita kalikan ya teman-teman, A1 dengan B1, A2 dengan B2. Oke teman-teman, kalau perbandingan senilai tadi, ini kita kali silang ya teman-teman. Ini dikali silang. Kali silang, kalau senilai berarti A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Oke teman-teman. Nah, tipsnya kalau yang kiri naik, yang kanan ikut naik atau turun. Jika ikut naik, maka dia senilai, kalau malah turun tak senilai. Artinya ya teman-teman, misalnya A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Jika nilainya bertambah A1 atau A2, begitupun juga B1 dengan B2, maka dikatakan senilai. Oke teman-teman, jika misalnya C1 per C2 sama dengan D1 per D2, jika misalnya C1 ke C2 nilainya bertambah, namun D1 ke D2 itu berkurang, maka ini adalah perbandingan tidak senilai. Oke teman-teman? Nah, kita lihat nomor 1. Untuk membuat 12 kotak hampers, diperlukan 4,8 kg coklat. Jika seorang pembuat hampers ingin membuat 20 kotak, berapa kilogram coklat yang diperlukan? Nah, tadi 12 kotak untuk 4,8 coklat ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan berapa kilogram coklat? Berarti di sini 20 kotak untuk X. Oke teman-teman, jika 12 untuk 4,8, maka 20 untuk berapa coklat? Nah, 12 ke 20 berarti ini bertambah ya teman-teman. Bertambah, kemudian 4,8 ke X otomatis juga dia bertambah teman-teman. Karena 12 kotak saja memerlukan 4,8. Nah, bagaimana kalau 20 kotak? Otomatis harus banyak coklat ya teman-teman. Berarti ini perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai berarti kita kali silang ya teman-teman.
kali silang antara 12X dengan 20 dengan 4,8. Jadi 12X sama dengan 4,8 dikali dengan 20. Jadi X sama dengan 96 dibagi dengan 12 adalah 8. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian B. Bagaimana teman-teman? Oke, lanjut. Nomor 2. Sebuah mesin dapat mencetak 3.600 lembar dalam 45 menit. Jika mesin tersebut bekerja dengan kecepatan yang sama, maka berapa lembar yang dicetak dalam 1 jam 15 menit? Nah, tadi 3.600 untuk 45 menit ya teman-teman. 45 menit. Nah, berapa lembar? Berarti X, berapa X untuk 1 jam 15 menit. Nah, ini kita ubah ya teman-teman. 1 jam 15 menit itu adalah 75 menit ya teman-teman. 75 menit. 1.600 dengan 45 X dengan 75. Nah, kalau kita tinjau 45 dengan 75 berarti ini bertambah ya teman-teman. 45 dengan 75 berarti ini bertambah. Nah, kira-kira 3.600 dengan X ini apakah bertambah atau berkurang teman-teman? 3.600 untuk 45 menit. Nah, kalau 75 menit berarti ini lembarannya juga besar ya teman-teman. Berarti ini bertambah juga. Nah, kalau sama-sama bertambah berarti senilai. Oke, senilai. Kalau senilai berarti kali silang. Nah, 45 kali X sama dengan 3.600 kali 75. Oke teman-teman. Nah, jadi X sama dengan 3.600 kali 75 dibagi dengan 45. Masing-masing kita bagi 15 ya teman-teman. Berarti ini bisa kita bagi 75 dengan 15. 75 dibagi 15 adalah 5. Ya. 75 dibagi 15 adalah 5. Kemudian 45 dengan 15 adalah 3. Oke teman-teman. Jadi 36 dikali dengan 5. Kemudian kita bagi 3 ya teman-teman. Jadi X sama dengan, jadi kita kali ya teman-teman, 3.600 kali 5, kemudian kita bagi 3. Kalau teman-teman pusing, kita kalikan terlebih dahulu 36-nya ya teman-teman. 36 kali 5 adalah 180. Tapi jangan lupa nolnya nanti ya teman-teman. 180 dibagi 3 adalah 60. Jangan lupa nolnya ya. Berarti 6.000 lembar. Nomor 3 ya teman-teman. Sebuah truk membutuhkan 6 jam untuk menempuh jarak tertentu dengan kecepatan 50 km per jam. Jika truk tersebut ingin menempuh jarak yang sama dalam 4 jam, berapa kecepatan yang harus digunakan? Nah, ini dikatakan 6 jam dengan kecepatan 50 km per jam, kemudian 4 jam dalam
berapa kilometer per jam, berarti X kilometer per jam. Nah, 6 jam ke 4 jam ini kurang ya teman-teman, berkurang. Kurang, kemudian 50 ke X kira-kira bertambah atau berkurang teman-teman? Dalam 6 jam ini ditempuh 50 kilometer. Sedangkan dalam 4 jam, otomatis kecepatannya tinggi ya teman-teman. Berarti ini bertambah. Nah, kalau yang satu kurang, yang satunya lagi bertambah, ini adalah perbandingan tak senilai. Tak senilai. Nah, kalau tak senilai, otomatis kita kali antara A1 dengan B1 ya. 6 dikali dengan 50. 4 kali X. Oke teman-teman. Jadi 6 kali 50 sama dengan 4X. 6 kali 50, 300 sama dengan 4X. Jadi X sama dengan 300 per 4, 75 km per jam. Kita lihat opsi ya teman-teman. Bagian A 60 bukan. Bagian B 65 juga bukan. Bagian C 70 bukan. Bagian D 75. Ini yang paling betul teman-teman. Bagian D 80 juga salah ya. Oke teman-teman. Nomor 4. Sebuah tim terdiri dari 6 orang pekerja yang dapat menyelesaikan pengecatan sebuah gudang dalam waktu 15 hari. Jika pekerjaan tersebut ingin selesai dalam waktu 9 hari, maka berapa pekerja tambahan yang diperlukan agar pekerjaan selesai tepat waktu? Nah, kita lihat 6 orang untuk 15 hari. 15 hari. Nah, kemudian, karena yang ditanyakan berapa pekerja tambahan, berarti X orang untuk 9 hari. Nah, 15 ke 9 itu berkurang ya teman-teman. 15 ke 9 berkurang. Kira-kira 6 ke X, apakah bertambah atau berkurang? 6 orang dikerjakan dalam 15 hari. Berarti ini ada keterlambatan ya teman-teman. Artinya semakin sedikit orang berarti pengerjaan akan lama. Nah, di sini 9 hari berarti membutuhkan banyak orang supaya pekerjaan tersebut dapat selesai 9 hari. Berarti ini tambah. Nah, ada positif, ada negatif, berarti ini tak senilai. Berarti kita kalikan 6 dengan 15, X dengan 9. Oke, teman-teman? Enam kali 15 sama dengan 9 kali X. 6 kali 15 adalah 90 sama dengan 9X, berarti X sama dengan 90 per 9, berarti 10 orang. Namun, ini belum selesai ya teman-teman. Kita lihat juga di opsi ini tidak ada. Belum ada yang mengena. Kita lihat di soal kembali, dikatakan bahwa berapa pekerja tambahan, ini ada kata tambahan yang diperlukan agar pekerjaan selesai tepat waktu. Artinya, berapa kira-kira tambahan dari 6 orang ini agar mencapai 10 orang? Berarti, tambahannya adalah 4 orang ya teman-teman.
Atau dengan kata lain, 10 dikurang 6 berarti 4 orang. Jadi jawabannya bagian B. Nah, ini ada kata tambahnya, teman-teman. Artinya, berapa orang yang harus kita tambahkan lagi dari 10 orang ini? Berarti ada 4 orang tambahan. Oke, teman-teman. Nomor 5. Sebuah tim berisi 15 pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 16 hari. Setelah bekerja selama 4 hari, 5 pekerja sakit dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Berapa total hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Apakah 18 hari, 20 hari, 22 hari, 24 hari, atau 34 hari? Nah, kira-kira yang mana, teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman mensupport channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan soal berikutnya. See you, teman-teman.